Jadi ya gue anggapnya udahlah nih mungkin pendewasaan buat Hotman Paris biar dia ke depan lebih dewasa lagi gitu, nggak kayak bocah. Nggak ngerti sidang Pak Irwanto? Apa baru belajar jadi pengacara? Nah, dia kan katanya boxer tuh kan, nah, dia bilang boxer taekwondo. Nah kita naik ring, kita muatai. Kalau Vicky Prasetyo bilang Dia 24 kali ijab kabul. nggak ada apa-apanya tuh murid saya. Dia? Murid saya dia. Udah aku tantang kita main di ring 3 menit. Tinju gitu bang. Oh jangan, kalau gue nggak nanggepin Vicky ntar dia tenar lagi. Karena kita keturunan Sultan nggak pernah berantem kayak gitu. Kita cukup dan Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, abu yang lagi dimpompo tuh. Terus masih pakun, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. malam minggu kita kasih yang enteng-enteng dulu nyo. Kasus Bang Hotman dan Bang Rasman ngerembet kemana-mana. Nah kita bahas rembetan-rembetannya nih. Biar nggak terlalu serius gitu. Kita kasih yang enjoy-enjoy aja, enteng-enteng aja, nggak terlalu serius. Tapi sebelumnya meluncur dulu ke sini. Nyo, sejujurnya aku masih penasaran gimana kondisi Bang Hotman usai sidang kemarin yang katanya ngedrop. Bahkan kata pengacaranya Bang Rasman katanya sempat kolaps sampai akhirnya nggak bisa dilanjutkan sidang, ngedrop, dilarikan ke rumah sakit atau seperti apa. Ini ekspresi yang berhasil ditangkap oleh teman-teman wartawan pada saat sidang. Saat Bang Hotman keluar dari ruang sidang nih yang katanya sudah ngedrop kondisinya. Kita lihat dulu dari Inten Investigasi. As always, ceki-ceki. Play. Sedikit aja Bang Hotman. Ya kelihatan lemas. Bang Hotman Tadi gimana bang jalanan sidang bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Nah, jarang banget Bang Hotman itu nggak ngejawab pertanyaan wartawan ya Bang ya. Pasti dijawab selalu, walaupun lagi jalan atau gimana itu pasti dijawab. Cuman emang kayaknya karena lagi drop jadinya ya udah gitu aja, lewat aja gitu ya. Ini bisa kita lihat juga rada pucat tuh, bisa dilihat di bibir rada pucat, terus kayak udah meriang banget gitu, kayak aduh udah nggak greges sekali badannya, gremet-gremet kali ya. Aku sempat ngecek IG-nya di beberapa hari setelah kemarin sidang. Cuman ada update-annya ini doang nih meluncur. Nyo, soal kondisi kesehatannya tidak banyak diupdate di Instagram Bang Hotman. Cuma di satu hari yang lalu ngeposting saat Bang Hotman entah lagi diinfus atau lagi diinjek vitamin C dengan caption demam tinggi. Ceki-ceki. Play. Nah ini kuning gini kayaknya vitamin C kan, lagi diinjek. Gak banyak yang dijelaskan di videonya juga, cuman captionnya juga cuma demam tinggi. Tetapi, nah ada sedikit apa ya, mungkin asumsi, analisa atau simpulan dari Bang Firdaus terkait ngedropnya Bang Hotman. Oh apa tuh? Muncul dulu. Nyo. Dari Inten Investigasi yang judulnya Breaking News, pesan pedas Firdaus Oiwobo untuk Hotman Paris terkait sindir ODGJ. Jadi di video 15 menit ini ada part saat menjelaskan terkait ngedropnya Bang Hotman. Bahkan aku menangkapnya ini sepertinya dikaitkan dengan mohon maaf kalau salah ya, kayak Bang Hotman itu ngedrop itu gara-gara kualat sama Bang Firdaus. Iya. Kan kita tahu Bang Firdaus cucu Sultan. Iya. Kita cek dari 520 ceki-ceki. Play. Maksud gue udah ini, gue udah nasihatin Bang Hotman, nggak usah lalu bahas masalah gue terus, masalah bahas gue masalah apa. Gue ini lagi bahas masalah batu bara, gitu, masalah tambang, gitu. Gue aja udah males, gue mau ngelupain itu. Masa sekelas lu pengacara internasional masih ngebahas itu? Kayaknya lo nyari panggung banget kan, gue bilang gitu. Akhirnya masih ngeyel kan, ternyata ada video terbaru kan. Dia nyuruh-nyuruh rumah sakit jiwa, nangkap gua. Akhirnya dia masuk rumah sakit kan, ditangkap sama dokter. Gitu. Kan gue bilang, jelek-jelek begini gue kan cucuin Sultan. Pasti lu ada dam. Gitu. Udah banyak banget terjadi di keturunan gue, para Sultan. Kalau orang udah begitu membencinya, kita cukup istighfar, dia berbalik ke dia. Untungnya nyawanya nggak kecabut. Kalau nyawanya kecabut, coba. Udah banyak loh yang nyawanya kecabut. Udah banyak dari silsilah keturunan gue. Kalau orang udah lawan gitu, kita udah diem,
lawan masih terus kecabut nyawanya bisa. Udah banyak banget kejadian itu gitu. Makanya gue selalu bilang, Bang Hotman udahlah, kita ngomongin yang lain aja. Urusan lo sama Bang Rasman silahkan, tarung deh lo berdua, gitu loh. Urusan gue mau nyari duit, gitu loh. Gue nggak mau pusingin ginian. Sebenarnya gue diwawancara wartawan juga sebenarnya gue udah mau menghindar. Karena gue menghargai lo orang ya. Gue tuh udah nggak mau pusing ngurusan itu. Gue mau fokus nyari duit karena kebutuhan gue besar tiap bulan. Gitu. Jadi gue nggak ngurusin hal-hal receh ini kan yang sawahnya sepetak digarap kan Iklim Hakim, diduga ya sama si Hotman, gitu loh. Ngapain gue yang jadi terbebani hanya gara-gara gue mendampingi Bang Rasman, kok gue jadi yang diserang gitu. Sebenarnya kan kalau Hotman Paris itu pengacara internasional mengerti dong bahwa gue ini hanya kuasa hukum yang bekerja mencoba profesional untuk mendampingi kliennya. Jangan gue yang diserang karena gue nggak identik dengan klien gue, gitu loh. Harusnya gitu. Tapi ya namanya kita semua sama-sama belajar ya. Kita menganut sistem pelajaran andragogik bukan pedagogik, jadi kita saling mengajar dan belajar gitu. Jadi ya gue anggapnya udahlah nih mungkin pendewasaan buat Hotman Paris biar dia ke depan lebih dewasa lagi gitu kan, nggak kayak bocah. Masih untung tuh nyawanya nggak hilang. Biasanya ya kalau dari leluhur gue itu kalau udah begitu biasa nyawanya hilang. Biasanya gitu loh. Biasa. Tapi masih untung dia masih mungkin teguran dari Allah SWT gitu. Tuh. Kalau dari Bang Firdaus aku menangkapnya nih ya, mohon maaf kalau salah ya, kayak menduganya ini ngedropnya kenapa tiba-tiba ngedrop nih. Mungkin ada kemungkinan ke arah karena beberapa hari ke belakang sempet ngecengin Bang Daus via Instagramnya Bang Hotman gitu kan. Terus kan Bang Daus bilang kan mau gimana juga dia turunan sultan gitu ya siapa tahu gitu, ada juga kemungkinan ke arah kayak kualat gitu. Kalau aku tangkep madam itu ini maksud mungkin aku menangkapnya kualat gitu. Sejujurnya aku nggak tahu damnya itu maksudnya apa. Cuman kalau ngedenger rangkaian kalimatnya, oh kayaknya maksudnya ke arah kayak lu kualat sih lu ngeledekin terus. Terakhir ngeledekin masuk rumah sakit jiwa. Lu kan yang sekarang masuk rumah sakit gitu. Kalau aku tangkep. Iya. Berarti ngeri juga ya kalau ada masalah sama Bang Daus ya, Bang ya. Iya, jangan. Makanya kalau udah stop gitu. Udah gitu. Sudah diwanti-wanti. Udah diwanti-wanti sebelumnya. Memang aku ngeliat postingan IG-nya ada. Udah ngapain sih lu ngurusin gua gitu kan. Gua lagi sibuk ngurusin batu bara ini gitu. Cuman aku nggak expect aja. Balik lagi nggak tahu ke Santuy People gimana. Apakah cuma sekedar kebetulan atau memang benar ada sebab akibat, gitu, ada kaitannya. Dam itu tadi katanya. Tapi memang mau ke menu utamanya nih meluncur. Nih ya. Melebarnya kasus Bang Rasman dengan Bang Hotman ngelebar kemana-mana sampai ke tantang menantang tinju di ring. Wow. Wadididaw. Antara Bang Herwanto, Bang Firdaus sama Vicky Prasetyo. Tiba ngikut coba. Nih kita jelasin runutannya ya. Jadi Santuy People di saat sidang kemarin di hari Kamis, kita kan kalau mungkin Santuy People yang ngikutin itu ngelihat ada Bang Herwanto. Iya. Sebagai pengacara pengacara tambahan gitu kan yang baru join pada saat itu. Sempet kayak nggak diizinin sama majelis hakim buat ikut sidang. Karena nggak bawa bas atau berita acara sumpahnya Bang Herwanto yang asli. Ya mengingat sedang ada dinamika seperti ini, lupa bawa yang asli, Bang Herwanto gak boleh ikut sidang sama majelis hakim. Protes lah. Nah ini gak akan memang play, cuman buat jadi pengantarnya aja, bridgingan. Nah setelah sidang malam ya ada teman-teman wartawan yang mendatangi Bang Firdaus meluncur. Nah ini dari Rasi sekalian datang sekalian ditanyain dong. Kan wartawan taunya Bang Firdaus masih ada di timnya Bang Rasman. Ditanyain dong itu Bang Herwanto kenapa gitu, kok nggak bawa bas yang asli, jadinya nggak boleh sama hakim nih, nggak boleh sidang. Ini jawabannya, ceki-ceki. Namun tadi ada insiden dikit Bang, ya kan? Pengganti atau bukan saya nggak tahu, yang penting Herwanto tadi gue sempat argumen dikit soal bahwa basnya harus yang asli untuk menjadi pengacara di dalam, dan akhirnya dia bisa masuk karena basnya itu yang aslinya di bawah. Gimana sih Bang melihat tadi suasana kayak gitu dengan update-nya? Emang ada Herwanto tadi? Ngapain Herwanto? Jadi kuasa hukumnya Bang Rasman. Oh kuasa hukum tambahan. Maksudnya? Dia bahasnya palsu atau gimana? Dia bawa bas yang fotokopian Bang. Tapi minta yang asli Bang. Iyalah harusnya kan bawa yang asli, gimana? Emang dia nggak pernah sidang apa? Nggak ngerti sidang Pak Herwanto? Apa baru belajar jadi pengacara? Gimana, memalukan banget. Orang sidang udah berjalan lama kok dia baru bawa bas fotokopi lagi, aduh. Kayak orang baru belajar jadi pengacara. Tapi akhirnya dia masuk Bang.
Tapi akhirnya jadi kita bersidang. Gue nggak tahu sih kalau Herwanto masuk ya, gue nggak tahu. Oh gitu. Tapi kemarin lagi makan-makan di restoran sama Bang Rasman, dia ikut nongol. Gue nggak tahu kalau dia ikut gabung gitu. Ditanyain sama teman-teman wartawan, dijawab ya mungkin bisa dibilang rada-rada ketus gitu ya. Kayak lu kayak baru sidang aja bawa fotokopi, kan udah tahu pakai yang asli. Sejujurnya memang nggak ngerti. Iya. Mama nggak ngerti, Santai People yang ngerti mungkin bisa dikasih pencerahan. Nggak ngerti rulesnya apa harus asli atau boleh fotokopi atau sesuka hakim aja nyiptain rulesnya pada saat persidangan saat itu gitu ya. Iya. Beda-beda. Nggak tahu, pokoknya minta penjelasan. Nah, terkait di responnya, Bang Herwanto yang tidak membawa bas asli setelah itu sempat dilarang sidang sama majelis hakim, direspon Bang Firdaus. Nah, teman-teman wartawan ngedatengin Bang Herwanto juga. Iya, nanyain, "Bang, kata Bang Firdaus begini," direspon lagi. Luncur. Iya, dari Inten Investigasi 21 jam yang lalu yang judulnya Pesan Pedas Herwanto untuk Firdaus terkait dirinya sempat dikeluarkan dari sidang. Ini sengaja memang runut kronologinya biar nanti Santai People nggak kaget kalau misalkan beberapa hari ke depan rame soal tantangan tinju dari Bang Herwanto kepada Bang Firdaus, begitu juga dari Vicky Prasetyo ke Bang Firdaus. Banyak banget yang nantangin tinju. Herman. Iya, ceki. Play. Yang beredar terkait Bang Firdaus ya, komentar tentang Bang Herwanto sendiri nih mungkin udah dengar seperti apa? Iya. Ya memang banyak orang yang mengirimkan video saya, banyak juga yang DM saya mengirimkan videonya itu juga sama di grup-grup juga banyak. Yang pertama saya begini ya, dia mengatakan bahwa saya ini baru belajar jadi pengacara atau nggak ngerti, memalukan gitu kan. Saya sebenarnya males mau ngomentari orang yang tidak beretika ya. Tapi ya karena memang banyak orang bertanya dan harus saya jawab. Yang pertama gini, kalau dia nggak paham ya bahwa ketika seseorang itu tidak membawa berita acara sumpah maka akan diberikan kesempatan minggu depan. Bukan tidak mengerti. Nah, kalau dia mengatakan memalukan, justru yang memalukan itu yang naik meja, yang seperti orang hutan ya. Orang-orang seperti itu pantasnya kalau mau sidang di hutan. Nah, jadi saya kadang kesulitan ya untuk melakukan respon terhadap ucapan-ucapan orang kalau seandainya orang ini menurut saya tidak cukup mampu dia mencari argumen hukum, pendapat-pendapat hukum yang kira-kira bermanfaat. Nah, jadi kalau menurut saya gini aja ya terkait dengan apa yang dia sampaikan, kan ada kalimat tuh ketika dia mengatakan logo, saya tidak tahu kok tiba-tiba sudah di meja. Saya ini kan bela diri gitu dia. Saya ini taekwondo, saya ini boxer. Nah, kan dia ngomong gitu kan. Ya saya jadi ingat saya ini juga aktor laga. Ya, saya ini aktor laga, sering dari pohon loncat, terus adegan-adegan laga gitu kan. Sekarang ini aja, kalau memang umpamanya dia berani ya, dia memang gentleman, nyalinya cukup besar, ya kita gini aja, kita sepakati, kita atur, ya naik ring aja, naik ring, ya dia kan katanya boxer tuh kan, nah, dia bilang boxer, taekwondo, nah kita naik ring, kita muatai. Nah, biar nanti ketahuan tuh dia bela diri benar atau enggak, dia benar-benar taekwondo atau enggak. Nah, kemarin waktu acara di acara di aksi damai di DPR RI itu dia mengatakan begini, waktu saya orasi, saya nggak mau orasi, kata dia. Kenapa? Karena gigi saya ada yang ompong nanti, pakai gigi palsu. Siapa tahu kalau seandainya dia setuju, bisa kita atur secara legal, ya ringnya bisa dibuka. Siapa tahu saya juga bisa tambahkan giginya yang sudah tinggal sedikit itu. Siapa tahu saya bisa misalnya ya 1 gigi atau 2 gigi gitu kan. Karena sudah lama juga saya nggak 1 jurus 2 jurus juga gitu. Jadi saya ingat gini, waktu acara di salah satu televisi ya,
itu ada narasumber, begitu dia hadir dalam menjadi narasumber, besoknya dia bikin status tuh. Dia bilang gini, untuk organisasi advokat, cobalah ke depannya kalau perlu calon-calon advokat ini dites kejiwaannya. Dari Bang Rasman versus Bang Hotman ngerembet kemana-mana nih, sampai ke Muay Thai ya. Salah Mamang, yang tinju tuh kalau nggak salah Vicky. Iya. Bang Herwanto nantang adu Muay Thai tuh, coba di ring. Tolonglah. Iya, sampai ke gigi-gigi ompong tadi. Iya, jadi ngerembet kemana-mana kan, tolonglah. Ini teh kumaha. Nah, ini dari Bang Herwanto. Gara-garanya perihal yang tadi dikomentari soal Bang Herwanto lupa bawa bas asli, dan ternyata majelis hakim minta bas asli atau berita acara sumpah asli gitu. Ngerembet ke nantang adu Muay Thai di ring. Kalau Vicky gara-garanya apa ya? Meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Kalau yang tantangan Vicky, sebelum kita play tantangan dari Vicky-nya, ini penyebab akhirnya Vicky menantang adu tinju nih. Masih ingat gak Santai People? Coba kita ceki-ceki. Play. Asik. Tadinya saya setia gitu, tapi setelah saya disakiti oleh cewek, akhirnya saya nggak percaya dan saya berkali-kali nikah. Masa? Berkali-kali Itu nikah. total pernikahan udah Kalau berapa? Vicky Prasetyo bilang, Dia 24 kali ijab kabul. nggak ada apa-apanya tuh murid saya. Dia? Murid saya dia, Vicky Prasetyo. Tadi Dia bilang 24 dia bangga-banggain, nggak ada apa-apanya Vicky sama saya. bilangin sama Vicky. Gak, lu nggak ada apa-apanya, cuma 24 biji. Gua nikah udah sering. Akadnya udah sering ya? Iya sering, sampai gue di blacklist sama KUA. Iya. Bang, itu bener gak sih? Gue ketawa lo dengernya. Itu bener? Bener. Oh iya? Bener lah. Iya. Kan Vicky, cerita. lu kalah giling Vicky. Ini lebih. Vicky belum ada apa-apanya. Iya. Pemain pemula gue. Iya, lu gak ada apa-apanya lu Vicky Prasetyo. Kalau Vicky 24 kali, abang berapa kali? Gue 39 kali. Iya. Dan ini terakhir nih. Terakhir. Ini Ya. gara-gara bilang Vicky mah murid gua nggak ada apa-apanya. Iya, masih pemula katanya. Pemula. Iya, ternyata aku nggak tahu ya. Mending kita meluncur dulu nih. Cus. Ninyo, Ya. dari Unlocked nih ya. Ini sumpah Mama acungin jempol banget buat tim kreatifnya, wartawannya atau reporternya gitu kan, yang dia mengerti cara memantik konflik di sosial media. Iya. Maksudku gini, kalau tadi statementnya Bang Firdaus di YouTube-nya Kobensu itu ya udah dibiarkan up begitu saja standalone gitu. Ya udah gitu, paling sehari 2 hari udah lewat. Cuma dibikin konflik lagi sama channel Unlocked ini dengan ditanya kepada orang yang namanya di-mention di podcast tadi gitu. Dan si Vicky-nya juga mungkin ya memang pemain di sosmed gitu. Jadi mengerti cara memposisikan diri untuk men-trigger konflik gitu kan. Kita lihat kayak gimana videonya, ceki-ceki. Play. Kak Vicky nih rame tiba-tiba di sosmed kalau menantang Firdaus Owibowo untuk tanding tinju gitu Kak. Awal mulanya kenapa sih? Bukan aku menantang ya. Aku lagi diem, terus tiba-tiba Bang Firdaus ini sama Ruben bikin podcast lah atau apa sifatnya. Nah itu kayak bawa-bawa aku gitu lah, bawa-bawa nama aku, bawa-bawa ya sisi lain kayaknya kayak bener-bener mau berpeseteru lah, ngerendah-rendahin orang gitu-gitulah gitu. Udahlah, pokoknya ngawur lah di situ gitu. Nah sebagai laki-laki ya maksudnya aku selesaikannya di ring aja. Awalnya pemicunya itu Kak dari omongan-omongannya. Ya omongan-omongan. Wah pikir lu tuh anak kemarin baru lu gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya kayak diinin lah, direndah-rendahin banget lah. Nah kita sebagai laki-laki kalau ada yang merendahkan kita, yang menyangkut tentang harga diri dan lain-lain kan berhak juga untuk membela diri kita, kehormatan kita. Nah akhirnya ya udahlah, kita laki-laki itu tidak pernah bercerita, melainkan dia tiba-tiba berdarah atau menyala. Udah aku tantang kita main di ring 3 menit tanpa pelindung kepala. Nah itulah maksudnya. Tapi untuk lawan sendiri dari berat badan dan tinggi badan tuh cocok Kan nggak bisa sih? disesuaikan kan kita hampir mirip lah sebenarnya beratnya kan gitu. Nah, tinggal disesuaikan kalau memang lebih kurus akunya atau lebih ini ya aku tinggal naikin atau apa gitu. Mungkin Kak
nantinya bakalan di mana gitu? Apa ada yang mensponsori kah? Ya, Udah kalau tinju kayak gitu kan bukan hal yang baru lah. Aku pernah tinju di HSS sama Aldi Taher. Aku pernah bikin juga sama Close the Door sama Aska, bahkan sampai saat ini ya alhamdulillah lah, live paling terbanyak lah 24 juta orang gitu yang nonton viewersnya gitu. Jadi ya kalau platform sih banyak aja mau dimanapun gitu loh, untuk nanti menayangkan tinju, apalagi banyak yang baru-baru sekarang beredar gitu. Ya cuma tinggal confirmnya aja dulu bagaimana kira-kira. ini buat gimmick aja apa emang serius bener sih Nggak Kak? ada urusan, nggak ada ikut gimmick, nggak ada ikut apapun. Jadi masuk ke dalam ya fase memang ya pelarinya ke olahraga aja lah gitu. Tapi udah Sebagai orang media memang kayak gimana ya? Karena mengerti dapur, aku tahu ini mereka ini no hard feeling, just for entertainment only Iya, gitu. iya. Ya mumpung dibawa-bawa namanya Iya, gitu kan. iya. Jadi daripada ada netizen yang kayak wah ngapain sih ini segala macam. Udah nikmatin aja gitu. Iya. Sama kayak ini kita nonton sulap kan ada 2 versi tuh penonton ya. Ada yang nonton wah ini mah triknya begini dibohongan. Udah lu nikmatin aja, ini Iya. just for entertainment only gitu. Anggap aja hiburan, nikmatin percikan konfliknya gitu. Yang kita tahu mereka semua tuh no hard feeling, sebenarnya just for entertainment only. Iya. Tapi menariknya nih, aku ngelihat celah bakal kejadian, walaupun ya tetap persentasenya kecil ya. Karena ini ada irisannya sama Bang Hotman, tinggal disponsorin sama Bang Hotman. Oh iya benar. Iya, tinggal iya. disponsorin gitu. Terus jadi ngebengkokin dalam artian ngebengkokin kasusnya yang tadinya serius banget gitu kan, dibikin atau dibelokin ke arah sport timer gitu. Iya. Ya pokoknya ini just for entertainment only, udah nikmatin aja ke wadidawan. Komentarnya udah itu aja lah. Tolonglah, kaget aku loh. Tapi aku selalu loh sama Unlocked, ngerti gitu, pinter gitu ngelihat celah gitu kan. Wah, tahu Vicky dong, Vicky dibawa-bawa langsung. Jadi ada alasan gua buat nginterview Vicky nih, alasan kuat nih gitu. Terus penonton pun akan punya alasan kuat untuk ada apa sih ini, apa sih responnya gitu kan. Karena kan masih dalam satu lingkup anak kasus dari kasus utama Bang Hotman sama Bang Rasman gitu. Ya pokoknya itu teknis dapur di media lah, tapi ya jempol buat channel Unlocked, jempol wartawannya, kreatifnya jempol. Dan juga dulu aku pernah lihat deh, kalau nggak salah tuh Bang Firdaus pernah sempat begini juga kan, bisa tuh berarti kan boxing kan? Iya, yang waktu itu tuh sebenarnya mau ada event sama pesulap merah. Bang Firdaus, Jindan sama almarhum Lord Rangga. Cuman aku nggak tahu kenapa cancel. Nah mungkin bisa direalisasikan sekarang. Iya. Ngelawan Vicky sama Bang Herwanto. Iya. Tapi biar lebih abdolnya, kita lihat respon dari Bang Firdaus mau apa enggak kan. Kalau nggak mau nggak bisa dipaksa. Luncur. Nih dari Intense yang judulnya Breaking News pesan pedas Firdaus bla 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 di menit 822. Di sini ada statement Bang Firdaus yang ngerespon Bang Herwanto dulu. Yang respon soal tantangan Bang Herwanto untuk Muay Thai di ring gitu ya. Ceki. Play. Gitu. Bang, ini kan yang baru juga kemarin ada tim kuasa hukum baru ya, itu Bang Herwanto yang ikut juga gabung. Gue nggak ikut gue nggak ikut campur kalau itu. Kalau Herwanto kan kontras sama gue, anaknya songong. Herwanto tuh anaknya songong gitu, bocah baru kemarin tapi songong gitu. Jadi gue nggak tangkepin itu. Terlalu banyak omong, terlalu banyak besar mulut Herwanto tuh. Untuk dari Bang Herwanto, Bang Firdaus lebih memilih untuk tidak mau menanggapi gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ya nggak direspon tantangannya gitu kan. Soalnya ditanya bridging awal soal itu gimana bisa join, pengacaranya aja nggak mau ngerespon gitu, apalagi nanti di follow up soal tantangannya gitu kan. Iya, karena kalau menurut Bang Daus tadi kan bilangnya omong doang gitu. Itu menurut Bang Firdaus. Iya, berseberangan pertama kan, terus katanya besar omong gitu kan. Nah, kalau respon buat Vicky apa nih meluncur? Cus. Ninyo. Iya. Dari Intense juga. Mantap nih, Intense lagi mantep nih. Yang judulnya live ditantang tinju di ring oleh Vicky Prasetyo. Ini respon santai Firdaus Oiwobo. Sultan. Pasti santai dong responnya. Ceki. Play. Tinju gitu Bang. Oh jangan. Kalau gue nggak nanggepin Vicky ntar dia tenar lagi.
Gue nggak mau, gue kalau artis-artis pemula gitu gue nggak mau nanggepin. Jadi artinya gimana bang? Mau Nggak tertarik gue itu cara kampungan, nggak tertarik. Jadi tantangannya ditolak. Nggak. Kalau kita ini kan turunan sultan nggak perlu tonjok-tonjokan begitu, cukup wah tiup begitu juga langsung kan dari pengadilan langsung langsung ke rumah sakit kan gitu. Cukup dari kun fayakun innama amruhu ija arada sayaqula kun fayakun. Wah. Langsung sakit, gemeter gini. Anterin aku ke rumah sakit berobat. Kan tinju ini olahraga gitu bang. Enggak. Kalau kita jarang tempur. Keturunan gue jarang tempur. Tempurnya cukup berdoa. Tapi kalau dari Bang Firdaus sendiri menanggapi ya kayak mulai ini ada Vicky Prasetyo yang atau menantang. Enggak, gue nggak nanggepin. Kalau Vicky mah gue nggak tanggepin. Karena gue nggak minat nanggepin dia kan pemain baru. Duganya apa bang? Apakah menurut abang cuma hanya tanggap belakang atau gimana? Dia nggak tahu pansus kali dia. Gue kan nggak tahu dia. Gue nggak nanggepin kalau gitu-gitu. Tapi Kalau diajak lomba nyanyi, boleh, gue demen. Misalnya ada TV nih, yang manggil semua pengacara suruh ikut lomba nyanyi, hadiahnya siapa gitu kan? Nah, gue mau dah. Karena skill berwibawa dan bener-bener skill gue gitu. Atau lomba acting gitu kan? Bikin film, gue disuruh main film, gue mau. Tapi kalau kayak gitu-gitu gue enggak. Kampungan itu, berantem gitu kampungan. Dan artian berarti ditolak ya bang tantangannya. Mutlak tuh ditolak. Jadi kalau dari pihak Vicky sendiri ngabungin abang langsung. Ya biar aja suruh lawan itu bayangan gue. Orang gue akan nanggepin. Gue cuekin, dia aja sih bertepuk sebelah tangan. Kalau gue nggak nanggepin, terserah dia mau statement apa kan gitu. Tapi abang kenal nggak sih sama Vicky? Pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Ketemu? Nggak pernah. Sama-sama ini aja influencer. Sama-sama di medsos aja. Tapi kan biasanya seru gitu bang. Kalau gue tuh artis, jadi ada angkat gue tuh sampai sekarang Charlie Van Houten. Itu sampai sekarang udah belasan tahun sama gue. Udah hampir 20 tahun lebih lah. Dari kita sama-sama jadi ngamen, dia jadi artis gue ini. Jadi Charlie Van Houten udah kayak adik gue. Bahkan di organisasi Ferrari, perkumpulan artis Republik Indonesia, gue ketua umumnya, dia wakilnya. Gitu. Jadi gue berdua terus sama dia. Kalau yang lainnya di luar itu, di luar garis gue. Dan gue orang nggak gampang dekat sama orang. Lu lihat gue berteman, ada nggak teman gue yang artis? Kalau orang kan ngeliat artis katanya, wah, gue artis, gue mau deketin, cari muka mah enggak, kan gue rajanya artis. Jadi buat apa lagi mau nyari artis? Gue artis justru ke gue jasanya. Orang gue presiden artis gitu. Jadi gue nggak tertarik. Gitu. Kalau tarik suara berarti Kalau lomba vokal, ayo, gue disuruh nyanyi nih, ayo, bikin panggungnya. Nah itu lebih keren. Misalnya ada promotor ya kan, mau ayo kita lomba vokal, Firdaus nyanyi dengan siapa, ayo, nah, gue mau tuh gitu. Atau lomba band gitu, gue mau. Walau dengan Vicky nyanyinya? Mau? Boleh. Asal nggak tinju gitu. Nggak tinju, Vicky misalnya mau bandnya, gue mau band gue gitu, boleh gitu, kan jadi konser tuh, lebih keren kan. Vicky juga jadi naik, gue juga jadi naik gitu. lebih positif gitu. Lebih positif begitu daripada kita merusak badan dang. Karena kita keturunan sultan nggak pernah berantem kayak gitu. Kita cukup dang gitu. Mungkin berani Pesan buat Vicky bang soal tantangan ini abang gimana? Ya sering-sering minum susu pagi-pagi ya. Tapi susunya yang lagi gantung, jangan yang di kaleng. Kaleng takut basi. Kalau gantung kan masih bagus tuh. Kayak gue tiap pagi subuh udah nyusu gitu. Malam mau tidur nyusu, sering-sering aja nyusu kayak gitu. Jadi tulang kita kuat, nggak kropos. Tolonglah ya. Tapi jelas berarti ya kedua tantangan tersebut ditolak. Dan untuk Vicky, menurutku saran dari Bang Daus idenya bagus juga loh. Karena kan aku tahu Vicky itu punya band juga. Dan Vicky berkecimpung di dunia band itu genrenya itu ya kayak hardcore metal gitu. Dia sering yang kayak begitu iya yang narik begitu. Iya. Jadi bisa di challenge adu tinggi suara. Kayak dikasih ini challenge pertama Aerosmith yang I Don't Wanna Miss a Thing gitu kan. Terus challenge kedua nanti She's Gone, nanti lagu apa tembus juga gitu. Iya benar-benar. Ntar ada juri yang menilai gitu. Bisa tuh. Tinggal
tinggal nyari sponsornya. Bang Hotman bisa kali. Bisa kali. Iya, boleh. Yang penting ada challenge untuk apa ya? Mereka berdua berduel gitu kali ya. Gimana membuktikan posisi siapa yang paling gladiator kali ya. Karena kan yang satu yang katanya 24 kali nikah. Yang satu katanya 39 kali nikah. Wah, pasti kesenggol dong pride-nya Vicky. Anjir, gue 24 kali ternyata ada yang lebih banyak. Makanya dia langsung ngajak ngadu tinju. Tapi dari Bang Daus, daripada tinju mending kita adu tarik suara aja gitu kan. Kan biar enak kita tarik-tarikan suara. Daripada tarik-tarikan urat kan. Tolonglah ya. Dan mungkin kalau musik itu lebih banyak yang menikmati gitu, karena kan kalau tinju mungkin beberapa orang nggak suka tinju-tinjuan gitu kan dia Mang ya. Iya bisa. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja nanti next responnya. Kemungkinan teman-teman wartawan akan nge-cross check lagi ke Bang Herwanto. Iya Bang, katanya nggak mau, katanya begini, pasti akan direspon lagi. Nanti akan saling merespon. Ke Vicky juga seperti itu. Ya balik lagi yang Bang bilang, just for entertain only. No hard feeling, gak usah banyak mikir, nikmatin aja. Udah ya, tolonglah. Mungkin segitu dulu kali ya Nyoh. Mumpung hari Sabtu gak usah terlalu banyak, gak usah terlalu mumet. Yang jelas buat Bang Hotman semoga cepat sembuh ya, lekas pulih ya. Karena di Kamis nanti ada next sidang, masih sidang lanjutan pemeriksaan saksi Bang Hotman. Karena kemarin belum tuntas kan. Segitu dulu aja kali ya. Sambil menunggu kelanjutannya, kita meluncur ke setting to Super Tank. Meluncur. Cus. Yo. Super Tank kita kali ini one and only. The one and only. Dari Kakak Saninata. Sikat. Sekelas NM mana ada takutnya, di penjara juga bakal dijabanin dia mah, jangan dilawan lah katanya. Mamang masih terus mempelajari case NM nih, mungkin kalau sudah matang besok kita up. Yaudah habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyodan. Mama si Abu yang setengah ngantuk, si Pakun yang bingung tiba-tiba ada super thanks ya, 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.